Waalaikumsalam. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah baik. Ya, Bapak mohon izin kembali untuk mewawancari Bapak. Ya. Ini kalau sebelumnya temanya tentang pengambilan keputusan, ya Pak. Jadi saya belajar mengambil keputusan ketika ada dilema etika. Kalau sekarang kami sama diberi tugas untuk menanyakan kepada kepala sekolah terkait aset-aset yang dimiliki sekolah, Pak. Mungkin boleh Bapak sampaikan nanti di kelompok-kelompokan ya, apakah ada aset manusia, lingkungan, fisik dan lain-lain. Jadi Pak seperti itu, Pak. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi di sekolah SMP PSI Pak dan Cadat itu memiliki aset, ada aset yang kaitannya dengan sumber daya manusia, ada aset yang kaitannya dengan benda mati. Nah, untuk benda mati ini ada aset yang bergerak dan ada aset yang tidak bergerak. Secara keseluruhan kita SDM itu punya sekitar 115 itu termasuk musyrifah, ya, staf betul, semua guru akademik, kemudian guru tahfiz, guru kamar, kemudian ada staf dan juga tim cleaning service, kebersihan, gitu kan. Walaupun sebetulnya
secara keseluruhan untuk mensupport pendidikan ASIPA yang sekolah voting ini ada SDM yang mengelola laundry gitu kan, mengelola dapur. Berarti di luar yang Di luar 115, tetapi secara keaturan yayasan itu dia tidak masuk SDM di unit sekolah, tapi dia masuk di unit yayasan. Kemudian untuk aset bendanya, fisiknya gitu ya, kita ada kelas itu kita ada sekitar 24 kelas ya, yang biasa digunakan untuk kegiatan belajar mengajar anak-anak untuk sekolah. Kemudian ada sekitar 72 kamar gitu ya, untuk tempat anak-anak menginap di asrama, dan juga ada sebagian besar itu ada yang ruangan-ruangan yang biasa digunakan untuk kantor, ya, baik kantor guru, kantor gudang, dan sebagainya. Termasuk di dalamnya ada sarana dan prasarana sekolah ya, seperti meja, bangku, kemudian fokus gitu. Kemudian ada sistem ya, semuanya yang digunakan untuk menunjang proses pembelajaran. Kalau untuk modal agama dan budaya, atau guru-gurunya nih ada nggak yang juara-juara UGM atau yang sudah tersertifikasi, mungkin boleh disampaikan Pak jumlah-jumlah? Untuk guru kita yang sudah tersertifikasi, kalau nggak salah ya, sekitar 14 atau 15 guru gitu. Dan ini memang masih banyak ya, artinya masih sekitar 15-20% guru-guru kita yang tersertifikasi profesinya. Kemudian untuk apa tadi namanya? Berprestasi. Untuk guru yang berprestasi, ada yang memang mengikuti event-event ya. Itu ada kemarin itu Bunda Isma ya, Bu Isma yang masuk di 10 besar, sehingga kemarin itu mendapat kesempatan untuk mengikuti kegiatan ke luar negeri gitu ya, tepatnya ke Malaysia, Singapura, dan Thailand. Kemudian juga ada prestasi yang sebetulnya ini sangat langka ya, yang jarang oleh guru-guru, yakni kita kemarin tembus jurnal gitu ya. Ada 3 penelitian yang sudah tembus jurnal, 2 internasional dan 1 jurnal nasional. Walaupun secara keseluruhan jumlah guru yang berhasil membuat karya tulis itu ada 7. Jadi kita sedang terus gulirkan program penelitian tindakan kelas untuk guru-guru agar ilmu maupun pembelajaran bisa terus berkembang. Terus juara OGM juga ada ya, Bu Nisa Hanifah? Ya betul, Bu Nisa Hanifah, betul juara Olimpiade Guru Nasional IPS ya. Betul. Ada insyaallah. Kalau untuk aset manusia dari segi orang tua murid itu bagaimana? Nah, untuk karakter orang tua murid SMP ITS Pajajaran Saged itu secara keseluruhan, kalau kita lihat dari profil ekonomi, itu rata-rata dari kalangan menengah ke atas. Karena ya kita tahu sendiri bahwa sekolah kita itu sekolah yang berbayar ya, tidak gratis, dan untuk kecukupan biaya ya ini memang untuk kategori menengah ke atas. Dan ini kita sangat bersyukur juga ya bisa dapat potensi orang tua yang bisa kita maksimalkan untuk pengembangan program-program sekolah. Jadi sejauh ini yang sudah kemarin kita bisa maksimalkan adalah ketika ada program-program sekolah gitu kan, yang membutuhkan support dari orang tua, yaitu alhamdulillah beberapa wali murid kita mensupport
dari segi kegiatan finansial. ya, dari sisi finansial. Itu modal finansial. Kalau dari segi profesi orang tua Pak, ada yang bisa dimaksimalkan nggak untuk pembelajaran murid? Betul. Untuk profesi orang tua juga beragam ya. Iya. Ada yang guru, ada yang pengusaha, ada yang dokter, ada yang Dosen. dari dosen, dari TNI. Nah, kemarin kita mengundang, memaksimalkan wali murid untuk menjadi narasumber pelatihan guru-guru kita. Kemudian juga kita mengundang narasumber yang menjadi psikologi gitu ya, untuk juga mengisi agenda seminar tentang psikologi yang ke anak-anak. Ada juga ke guru, ke juga. anak-anak. Ada juga yang kemarin kita meminta bantuan dari wali murid yang menjadi pimpinan di TNI untuk dimintai kerjasama mendidik anak-anak kita. Kemarin saya dengar tuh ada yang dari Kementan itu apa? Oh iya, betul. Dari Kementan itu wali murid kelas 8. Pas kebetulan kita ada agenda program sekolah Sisipang Festival gitu kan. Nah, ini matching dengan program dari Kementan. Jadi ada gerakan makan protein hewani. Sehingga satu sisi memberikan edukasi buat anak-anak, satu sisi juga memberikan sumbangan berupa support lah ya untuk kegiatan anak-anak agar lebih meriah. Iya Pak, kemarin sangat meriah kayaknya yang pertama. Betul. Tahun depan sudah digabung semua unit. Tapi ini yang paling mewah di Asbor. Iya. Kalau untuk modal politik gitu Pak, kerjasama kalau untuk modal politik ya sejauh ini banyak dibantu ya sekolah kita, karena ada jaringan juga ya, jaringan link dari wali murid ataupun dari yayasan yang memiliki kenalan mungkin ya, kenalan dari anggota-anggota dewan baik di kabupaten, di provinsi, bahkan di nasional, sehingga itu juga membantu untuk kebutuhan sekolah. Seperti kita membuat cabang baru gitu ya, itu juga dipermudah salah satunya melalui rekan-rekan dari anggota dewan juga. Kalau untuk modal sosial, agama dan budaya gitu Pak, mungkin? Untuk sosial sejauh ini ada program lingkupnya, mungkin untuk sekolah ada, lebih kepada waktu itu ada program guruku kakakku gitu kan, ada program kunjungan empati, satu sisi P2M, satu sisi memberikan pengalaman belajar untuk melatih jiwa sosial empati anak-anak, satu sisi juga membantu warga yang memang kesulitan gitu kan, kemudian juga ada program binaan warga-warga binaan, walaupun ini mungkin cakupannya adalah yayasan ya. Jadi yayasan juga tidak hanya fokus mengelola bisnis sekolahnya ataupun bisnis yang ada di yayasan, baik itu dakwah sosial dan tetapi juga melakukan pembinaan kepada warga, sehingga kita berharap lingkungan di sekitar Yayasan Ashifa itu juga merasakan manfaat dari yayasan ini. Untuk modal agama dan budaya? Nah, untuk modal agama, kebetulan qadarullah gitu ya. Sekolah kita itu kan sekolah berbasis agama, ya, agama Islam, sehingga justru ini menjadi modal buat kita gitu ya, buat sekolah untuk kemudian menguatkan kembali tentang agama gitu ya. Baik untuk anak-anak, pegawai dan lain sebagainya, termasuk ada bagi murid ada pembinaan keagamaan, bagi pegawai juga ada pembinaan keagamaan juga, sehingga dua aspek baik murid sebagai objek maupun guru ataupun pegawai di lingkungan sekolah yang menjadi subjek pendidikan juga sama-sama mendapatkan penguatan secara
maaf Bapak, mungkin selama ini apa yang sudah dirasa dimaksimalkan ya dari ketujuh aset ini, apa yang masih harus ditingkatkan seperti itu? Ya. Sejauh ini memang yang sudah dimaksimalkan itu adalah terkait dengan memaksimalkan sarana prasarana yang dimiliki gitu ya, baik yang ada di lingkup sekolah maupun yang ada di lingkungan sekolah. Kemudian juga kita juga terus untuk memaksimalkan peran dari SDM kita, yaitu dengan diadakannya pelatihan. Jadi setiap tahun itu selalu ada pelatihan. Ini juga bagian dari proses untuk memaksimalkan ya, aset SDM kita, karena aset yang paling berharga ya adalah orang gitu ya. Ini kemudian menjadi perhatian kita untuk terus memaksimalkan dan mengasah, mengembangkan kompetensi dari para SDM kita gitu kan. Namun ada yang harus ditingkatkan, itu adalah terkait dengan peran, pemaksimalan peran kontribusi dari orang tua. Nah ini memang belum maksimal sekali gitu ya, mengingat banyak sekali wali murid kita yang memiliki profesi yang beragam gitu kan, dan potensial sebetulnya. Nah ini yang kemudian kita belum maksimal dalam pengelolaannya. Itu satu. Yang kedua adalah aspek dari ada politik, sosial, agama, budaya, finansial, lingkungan, finansial. Ya itu sih mungkin yang paling harus tantangannya mungkin jauh juga ya, orang tua jaraknya. Betul. Tantangannya orang tua jauh. Betul. Ya Bapak, itu saja mungkin. Alhamdulillah, terima kasih tadi untuk aset manusia. Alhamdulillah banyak guru yang sudah tersertifikasi, kemudian ada yang mengikuti menelurkan jurnal-jurnal gitu ya, mengikuti event-event nasional dan internasional. Kemudian orang tua juga ya Pak, sangat potensial dengan beragam profesi dan finansialnya juga ya Pak, sering jadi donatur seperti itu. Kemudian modal fisik alhamdulillah sudah sangat lengkap, insya Allah Pak. Kalau cukup. Iya, insya Allah sudah cukup lengkap. Lab juga kan, ada lab komputer seperti itu. Kemudian tadi mungkin Pak, mohon maaf, ada yang terlewat lingkungan alamnya untuk pembelajaran anak-anak. Ya. Untuk alam alhamdulillah, karena kita ada di desa itu ya. Tidak seperti sekolah-sekolah yang di kota yang hiruk pikuk polusi, suara, udara itu kan yang itu cukup mengganggu. Nah, alhamdulillah di sekolah kita untuk lingkungan alam ini sangat asri, kita terjaga dan terawat, dan ini sebetulnya sangat bisa untuk dimanfaatkan dengan sebesar-besarnya oleh guru-guru dalam konteks pembelajaran siswa. Alhamdulillah sebenarnya tidak ada yang merokok ya Pak. Jadi alhamdulillah ya, bersih dari polusi. Saya belajar tentang pencemaran lingkungan anak-anak kelas 7. Ya. Mereka sampai itu ya di sini. Jadi menggugah gitu bersyukur. Di sini ada asap rokok. Kalau ke rumah di misalkan ke warung, mana asap rokok tuh di mana? Tapi di sini tuh subhanallah betul tadi yang Bapak sampaikan asli betul kan. Itu kemudian modal finansial juga ya Pak. Ya. Orang tua juga sangat support, kemudian politik juga banyak link ya Pak, dari desa, dari orang tua juga, terus modal agama. Kita kan memang fokusnya ya Pak ya, sekolah Islam terpadu, jadi sangat banyak sekali agenda-agenda keagamaan yang dikembangkan. Ya Bapak, hatur nuhun pisan Bapak atas waktunya Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak? Alhamdulillah Sehat? sehat, baik. Alhamdulillah Bapak, terima kasih atas waktunya. Mungkin di sela-sela kesibukan Bapak sebagai kepala desa pasti ya Pak banyak amanah ke sana kemari. Mungkin saya perkenalkan diri dulu Pak, saya Ika Sumina, unit kerja di SMP ITS Syifa, kampus Jalan Cagak. Pada kesempatan ini saya mendapatkan tugas Pak, karena sedang mengikuti program CIP, calon guru penggerak. Nah, ada tugas untuk belajar dari beberapa tokoh, ya, kepala sekolah, kepala desa, dan tokoh-tokoh yang lainnya, untuk bagaimana mengidentifikasi aset yang ada, karena kan sekolah itu merupakan ekosistem gitu ya Pak, ada makhluk hidupnya, ibaratnya ada lingkungannya. Nah, lingkungan ini yang kami juga sebenarnya sudah beberapa kali menggunakan fasilitas Desa Tambak Mekar untuk sumber belajar, tapi mungkin ada banyak yang belum tergali Pak, seperti itu kan. Nah, dari sana mungkin kami izin mewawancara dan berdiskusi dengan Bapak. Kalau di Desa Tambak Mekar mungkin ada aset manusia begitu ya. Kemudian modal sosial, modal fisik, lingkungan alam, finansial, politik, serta modal agama dan budaya. Mungkin bisa Bapak ceritakan di Desa Tambak Mekar yang subhanallah Pak maju banget, ada kolam renang dan lain-lain gitu ya. Nah itu mungkin Pak boleh disampaikan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, saya juga ucapkan terima kasih ya atas kunjungannya. Mudah-mudahan kunjungan ini menjadikan wasilah untuk menggali, Betul, Pak. untuk menggali potensi yang ada. Karena memang kadang-kadang kalau nggak ada pertanyaan, nggak ada kunjungan, kita ini terlena ya. Tapi insya Allah mudah-mudahan dengan kunjungan Ibu Ika ya, Ibu Ika ke kantor Desa Tambak Mekar, mungkin sharing dengan saya kepala Desa Tambak Mekar, mudah-mudahan menjadi modal untuk menggali potensi yang ada. Alhamdulillah Tambak Mekar ini luas wilayahnya itu 463 hektar. 63 hektar dengan jumlah penduduk hampir 7.000 penduduk. Boleh diceritakan Pak batas-batasnya? Ya, batas wilayahnya yang dari selatan itu di Racateja, RW 01, RW 01, RT 01. Untuk di sebelah utaranya Dusun Patrol, RT 20, RW 07. Kalau untuk di sebelah baratnya RW 05, dan untuk di sebelah timurnya RW 04. Tambak Mekar terdiri dari 28 RT dan 7 RW, 3 dusun. Alhamdulillah, kita pun potensi yang ada di Tambak Mekar itu melihat dari sumber daya alam yang bisa dimanfaatkan untuk menjadi aset desa yang bisa menjadikan sumber daya alam yang bisa dikelola untuk menambah penghasilan warga masyarakat. Satu, ada bentangan aliran sungai Situracadeleg dengan panjang itu sekitar 1 kilometer di sebelah barat, ini sebelah barat ya. Itu dari RW 06 sampai ke RW 02, tepatnya di bersebelahan dengan perkampungan warga. Alhamdulillah kita sudah lakukan rehabilitasi ya, normalisasi sungai tersebut, bahkan sudah ada jogging tracknya dan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk olahraga. Yang kedua, kita Tambak Mekar ini punya potensi hutan pinus, ya, hutan pinus, di mana hutan pinus ini insya Allah sekarang sedang diproses untuk menjadi area wisata camping ground. Di sebelah barat sama di letaknya di RW 05.
sekarang prosesnya sudah lagi dibuatkan jalan menuju area hutan pinus tersebut. Insya Allah baru sampai pertengahan, mudah-mudahan target 2023 bisa selesai. Dan sekarang aja pada tanggal 18 Maret ini ya, besok itu sudah ada hampir 20 tenda ya, ada camping dari area Kabupaten Subang. Terus yang ketiga, potensi kita ada Gunung Kujang yang masuk ke daerah Tambak Mekar. Ini juga bisa bagi mereka yang pecinta hiking ya, dan waktu singkat sekitar bisa 4 jam 5 jam mereka bisa berhiking ke Gunung Kujang, menikmati suasana hutan Gunung Kujang ya. Mereka insya Allah bisa. Yang keempat, potensi area pesawahan. Terbentang area pesawahan ini hampir 63 hektar. Nah, dan terbagi menjadi 3 kelompok tani. Kelompok tani Dewi Pohaci 1, kelompok tani Dewi Pohaci 2, dan kelompok tani Pohaci 3. Maksudnya gimana Pak itu kelompok tani? Ya masing-masing area sekitar 20 hektar itu satu kelompok tani. Para petani yang ada di dalam 20 hektar ini membentuk kelompok, gitu kan. Nah, alhamdulillah kita pun sudah memberikan bantuan ke mereka berupa pupuk, gitu kan, pupuk, semprotan, traktor buat mereka. Ini potensi sumber daya alam yang ada di Desa Tambak Mekar. Nah, mudah-mudahan sumber daya alam ini bisa meningkatkan kesejahteraan kalau betul-betul dikelola oleh kita, oleh masyarakat. Insya Allah bisa menambah penghasilan tambahan buat masyarakat. Juga kita punya potensi sumber daya manusia. Nah, alhamdulillah di Tambak Mekar ini kita banyak kelompok-kelompok ya. Ada kelompok ternak, jadi masyarakat itu membentuk kelompok ternak domba, membentuk kelompok ternak petani atau kelompok UMKM. Nah, UMKM ini memanfaatkan hasil kebun nanas. Karena alhamdulillah di Tambak Mekar ini banyak kelompok-kelompok petani nanas yang mengolah hasil nanasnya itu menjadi produk, yaitu dodol nanas, keripik nanas, gitu kan, wajit nanas, seperti itu, coklat nanas. Juga kita pun di sini sumber daya manusia kita di Tambak Mekar ini banyak membalik ya, kalau ulama-ulama yang terdiri dari mereka-mereka yang membuat pengajian di lingkungannya. Alhamdulillah dari ujung selatan sampai ujung utara itu untuk majelis taklim aja kita ada 24 majelis taklim. Masya Allah, berarti rutin itu ya Pak? Ya, untuk pengajian anak-anak ini sekitar ada 10 tempat kelompok kurang lebih ya. Terus untuk pesantren di Tambak Mekar ini ada 4 pesantren ya, ada 4 pesantren. Terus untuk sekolah dasar kita ada 5 di Tambak Mekar, 5 sekolah dasar. Untuk SMP ada 1, untuk sekelas SMA ada 2. Untuk TK kita ada 6 ya, 6 TK. Kalau tadi yang pesantren itu Pak, 4 pesantren Ya. Apa aja itu ya? Itu pesantren Sabilul Ilmi, pesantren Nurul Huda, pesantren Asifah, sama satu lagi itu pesantren Ustadz itu apa namanya? Aduh lupa. Pak Ustadz Sofyan itu lupa itu nama pesantren apa ya? Ada. Yang pengelolanya Ustadz Sofyan itu. Berarti tadi yang potensi alam itu bisa jadi modal finansial juga ya Pak bagi masyarakat. Katanya ada yang mengelola UMKM nanas, gitu ya, karena alamnya melimpah dengan nanas, itu dikelola oleh SDM. Oleh SDM Dan nanti bisa menghasilkan
finansial. Produk finansial. Betul betul. Mas. Ini kelompok UMKM Dodol Nanas pun ada satu, dua, tiga, empat, lima, itu hampir 10 lebih Oh, Masya Allah. Jadi kelompoknya, seperti yang di ya sini tempat-tempat yang suka bikin dodol nanas pengolahan asinan itu hampir 10 tempat gitu kan. Nah, itu karena sudah menembus nasional. sudah alhamdulillah, karena ini berawal dari apa ya namanya, KWT, kelompok wanita tani. Oh, KWT. Ya, mereka itu adalah kelompok wanita tani, KWT, dan mereka dilatih dan alhamdulillah hasil pelatihan mereka punya keahlian untuk membuat dodol nanas. Kreatif ya Pak ya, ada coklat kan ya Pak? Ya, ada coklat nanas seperti itu. Itu apa sumber daya apa lagi ya? Kemudian untuk modal fisik Pak, Masya Allah. Ya, alhamdulillah untuk di Tambak Mekar ini kita punya gor ya. Ada gor yang ini suka dimanfaatkan juga untuk semua kalangan. Iya. Bahkan sekolah-sekolah pun ada yang pakai untuk apa ya? Untuk apa namanya? Jam tambahan itu. Ekskul ya. Ada nih ya, mereka yang ikut ekskul di ini, ekskul badminton ada. Juga ada anak Asifa yang memakai Sifes itu kan. Ada juga dari rapat-rapat, acara desa minggon, acara kegiatan-kegiatan lain suka dipakai. Juga kita punya tanah bangkok. Tanah bangkok ini ya dikelola oleh masyarakat, ditanami oleh hasil pertanian padi. Terus yang ketiga kita punya balai ruang rapat dan persejaban ya. Ini siapa saja yang ingin pakai kita persilahkan. Juga kita ada lapangan parkir, ini suka dimanfaatkan juga oleh anak SD untuk ekskul pramuka. Ini luas banget. Ya, untuk ekskul pramuka dan kegiatan lainnya. Nah, ini mungkin apa ya? Kita juga ada masjid ya, yang di depan desa ada masjid. Ada masjid, terus mungkin apa lagi ya, kita juga ada kendaraan. Itu, Pak. Ini kebetulan dari sumber daya alam yang ada di Tambak Mekar ini, akhirnya kita membuat sebuah program pada tahun 2020 itu untuk target tahun 2020 Tambak Mekar menjadi desa wisata. Alhamdulillah tahun 2021 keluarlah SK Desa Wisata dari Dinas Pariwisata. Ya, dan tahun 2022 keluarlah SK Desa Wisata dari Bupati. Nah, alhamdulillah dari potensi-potensi yang ada ini, dari ada situ Raja Deleng, juga berkembang ada kolam renang, juga ada ada homestay buat pengunjung ya, juga ada pila-pila, ada kedai-kedai, masyarakat sekitar membuka kedai ya. Ya, alhamdulillah mudah-mudahan itu menjadi membuka lapangan kerja dan menambah finansial buat masyarakat. Daya tarik ya Pak ya, desa Tambak Mekar. Sebuah desa tapi udah seperti di kota gitu. Nah, insya Allah. Bahkan dari aset fisik pun kita pernah punya program 1 RT 1 sumur bor. Jadi setiap RT ini oleh desa itu dibuatkan sumur bor dan pengelolaannya diberikan menjadi aset RT dan pengelolaannya sepenuhnya oleh lingkungan RT tersebut. Nah, laporan terakhir kemarin ada beberapa RT yang sudah berkembang, ada yang sampai asetnya jutaan. Ya. Ada juga laporan dari RT yang selain punya aset uang kas, juga setiap tahun suka mengadakan santunan anak yatim dari kas tersebut. Nah, ini aset yang alhamdulillah bermanfaat ya buat masyarakat ini. Masya Allah ya. Jadi tadi sekalian juga mungkin dari satu modal itu bisa merembet ke modal-modal yang lain. Insya Allah. Modal sosial, ya, modal agama. Untuk modal aset sosial, alhamdulillah kita punya program
waktu itu saya pernah ikut Indonesia Global Charity ya. Nah, dari pelatihan Indonesia Global Charity ini kita terapkan di Desa Tambak Mekar. Itu seperti apa Pak? Nah, dengan program itu kita ini melakukan sedekah perelek. Oh Ya. betul. Ya, sedekah perelek yang diisi oleh masyarakat itu tiap malam, dan dari perelek ini diambil oleh petugas roda Oh itu kan tiap malam ya? tiap malam. Kalau yang di Asifa juga ada itu tiap bulan. Tiap bulannya. Namanya Ya, juga ada perelek. ya, jadi itu tergantung dari lingkungan RT masing-masing. Betul. Nah, kebanyakan ini laku diambil oleh petugas roda, dan dari hasil itu alhamdulillah ketika ada warga di RT tersebut yang meninggal, dari kas sedekah perelek itu bisa menyumbangkan 400 sampai 500 ribu kepada keluarga yang meninggal. Dan untuk yang sakit ada yang 200, ada yang 300. Nah, juga ada yang untuk sumbangan buat yang melahirkan, juga ada untuk kegiatan acara-acara umum, bahkan ada juga untuk perbaikan fisik di lingkungan tersebut. Itu manfaatnya. Ini solidaritasnya tinggi ya Pak. Jadi Insya Allah. Makanya Tambak Mekar itu kita moto jembar ya. Moto Tambak Mekar itu jembar. Jembar itu J-nya itu adalah filosofi jembar itu adalah lapang ya, luas. Iya betul. Luas ya. Jembar itu bahasa Sunda. Ya, bahasa Sunda. Jembar mana gitu kan. Jadi hati-hati jembar lapang lah gitu, menerima sesuatu itu dengan yang lapang, nggak berkeluh kesah, nggak apa gitu kan. Nah, kalau dari singkatan itu jembar itu jujur ya. Tapi kita juga bukan malaikat ya, hanya mencoba pingin belajar jujur. Pingin belajar walaupun 0,% kita mencoba gitu kan. Yang kedua empati. Nah ini E-nya itu adalah empati. Saya punya pengalaman, ada warga Tambak Mekar yang harus menebus di rumah sakit itu 5 juta rupiah karena tidak punya kakak, belum istrinya orang seberang, suaminya orang sini, jadi belum punya kakak seperti itu. Kita tidak bisa pakai surat dari desa, kita tidak mampu kan. Harus mengeluarkan uang 5 juta. Alhamdulillah saya share ke grup warga Tambak Mekar, dalam jangka 2 jam itu terkumpul di masjid. Dari asar sampai jam 5, alhamdulillah. Inilah karakteristik orang Tambak Mekar. Ada lagi yang kasus anak kecil kena air panas kakinya. Ini 2 kasus nih, anak kecil yang tertimpa air panas. Yang satu alhamdulillah kalau untuk ke rumah sakit kita bantu dengan surat keterangan miskin ya, untuk permohonan pembebasan biaya. Dan dari sumbangan warga Tambak Mekar ini sampai yang satu terkumpul 8 juta rupiah dan yang satu lagi terkumpul 6 juta rupiah. Inilah empati yang menjadi sebuah karakter dari ya orang Tambak Mekar. M-nya itu adalah Merdeka. Merdeka ini inovatif, kreatif, gitu kan. Tanpa ada perintah juga sudah sadar sendiri gitu kan. Nah, M-nya, terus B-nya bersih. Alhamdulillah kita programkan ada kendaraan mobil sampah gitu kan. Begitu saya jadi kepala desa, kita programkan alhamdulillah ada kendaraan untuk pengambilan sampah masyarakat, sehingga mudah-mudahan diharapkan masyarakat tidak membuang sampah ke sembarangan, ke sorokan, ke kebun apa gitu kan, seperti itu. A-nya aman alhamdulillah. Kita pun Tambak Mekar ini dari RT 1 sampai RT 28 sudah ada pos rodanya gitu kan. Ada saya suka kontrol rondanya, alhamdulillah sudah ada. Dan R-nya adalah rukun. Nah inilah rukun itu di Tambak Mekar ini masyarakatnya itu adalah banyak untuk organisasi aja nih keagamaan, ada NU, ada Persis, ada Muhammadiyah, ada LDI itu kan, terus juga ada orang Nasrani ya. Nah ini banyak gitu kan, heterogen lah, masyarakat heterogen. Tapi alhamdulillah dari barat sampai timur, dari utara selatan mereka rukun.
Ya, inilah yang kita harapkan, kerukunan ini bisa terjaga walaupun kita banyak macam-macam di masyarakat. Karena kita harus mengedepankan rasa empati dan saling menghargai. Inilah sebuah karakter dari kekayaan yang luar biasa, insya Allah untuk masyarakat. Masya Allah, banyak yang belum tergali, banyak yang belum kami ketahui gitu ya. Luar biasa nih tadi, aset sosial, manusia sudah, fisik, lingkungan alam, finansial, agama, untuk budaya apa dan politik. Ya, budaya. untuk budayanya, alhamdulillah kita ini untuk pencinta seni ya. Iya. Seni di sini nih grup gotong singa aja ada 2. Oh, Ya. Pak. Ada grup gotong, ada sisingaan, ada gemyung, seni gemyung, ada 2 kelompok juga, ada 2 grup. Juga kita ini kalau ada marawis, ada kalau qasidah ini tiap majelis taklim punya gitu kan. Gitu. Nah, terus juga untuk budaya yang suka kita laksanakan, misalnya Hari Krida Pertanian. Ya, Hari Krida Pertanian kita adakan pameran hasil tani 1 tahun sekali. Nah, terus ada hiburannya, wayang golek gitu kan. Hiburannya wayang golek, dan wayang goleknya ini harus selalu dari Asep Sunan dan Sutarya, dan harus kalau sekarang sudah nggak ada dadan gitu kan, harus dadan wae gitu kan. Ya. Untuk modal politiknya? Untuk modal politik ini pun uniknya Tambak Mekar itu luar biasanya. Itu Tambak Mekar itu pimpinan parpol di Kecamatan Jalan Cagak ini kebanyakan ada di Tambak Mekar. Oh, Masya Allah. Ya. Jadi para Pimpinan Tambak Mekar ada di Tambak Mekar gitu kan. Tapi tadi rukun gitu ya. Alhamdulillah. Ada ketika masa lulusan desa ya kita harus menempatkan kita memajukan desa. Iya, betul, Masya Allah. Iya. Berarti mungkin untuk yang aset-aset ini boleh nanti kami, murid-murid kami belajar gitu ya. Karena kan tujuan yang CGP itu, yang kurikulum merdeka itu ya Pak ya. Semua segala sesuatunya berpihak pada murid. Jadi belajar itu tidak hanya di ruang kelas, tapi alangkah lebih baiknya ya tadi ini kalau digali mungkin Masya Allah gitu ya, anak-anak bisa belajar. Kami sangat terbuka dan sangat mempersilahkan semua aset yang ada di Tambak Mekar ini dipergunakan oleh semua kalangan, karena pada dasarnya kemanfaatan ini menjadi sebuah keinginan kita bersama, gitu kan. Khairun nas anfa'uhum linnas ya, yang kita senantiasa terapkan, warga Tambak Mekar sebaik-baik warga Tambak Mekar yang bermanfaat buat orang lain. Nah, kembali saja ada beberapa sekolah dasar yang sudah melakukan outing. Nah, outing mereka mengambil tema kepertanian. Mereka berjalan-jalan di sawah, mewawancari para petani, bahkan ada yang ikut tandur seperti itu kan. Nah, ini menjadi outing. Bahkan kalau ini bisa dikembangkan jadi desa wisata juga, gitu kan. Inilah kebanggaan atau apa ya, potensi yang ada di Tambak Mekar. Ini melihat kolam renang, kalau murid-murid Asyifa sih berharap ada kolam renang khusus akwat Pak. Iya betul ya. Ada ya keren. Ini harusnya seperti itu ya. Seperti Tapi itu. melihat potensi bisa sih sebetulnya Pak. Waktu dulu berjalan ke Gang Robot itu nggak kebayang akan di sana akan ada kolam renang. Nggak kebayang juga akan ada apa sih, perahu bebek itu Pak. Waktu itu kan cuma juga ini Masya Allah udah kayak di kota aja gitu Pak. Ini mah berkah aja, berkah. Dan apalagi insya Allah kalau camping ground sudah jadi, mudah-mudahan bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat. Ya, dari samping itu juga kan ada juga yang mesti kita lakukan untuk mensukseskan program tersebut, terutama untuk edukasi pada masyarakat, edukasi pada pemuda. Itu yang mesti tantangan yang harus kita lakukan. Ya, ada. Yang makanya itu tantangan yang harus kita betul-betul bersikapi, betul-betul dipelajari, dan juga kita bisa mengatasi lah seperti itu. Terus saya pernah lihat juga di sekitar pos 1 Asyifa itu Pak ada labeling ya kalau tidak salah, sholat tepat waktu atau apa gitu. Nah, itu kan bagus banget ya Pak. Itu mungkin program Bapak juga ya Pak?
Ya, kita dulu pernah menyampaikan program seperti itu ke tiap lingkungan. Ada apa ya? Ada kayak spanduk atau banner peringatan di setiap pelosok. Gitu. Karena pada dasarnya mesti kita pahami bersama ya, untuk memajukan sebuah budaya kita tidak bisa membangun itu secara fisiknya saja, tapi kita juga membutuhkan sebuah kekuatan dari Allah yang maha menguasai itu, karena Allah lah yang memberikan kekuasaan dan Allah lah yang menggerakkan gitu, sehingga ketika Allah sudah menggerakkannya masyarakat bisa kompak gitu kan. Nah, makanya saya memprogramkan sedekah perelek gitu kan, santunan, bahkan kelompok anak yatim pun memiliki ada 3 kelompok pengelola anak yatim gitu kan. Nah, ini luar biasa begitu. Bahkan insya Allah besok hari Sabtu kita pun mengadakan kegiatan akhir Ramadan dan santunan lansia, dan santunan ini dilakukan oleh tiap-tiap RT yang dilaksanakan di GOR Desa Kemangka. Jadi RT itu kan punya kas dari sedekah perelek, dari kas air gitu kan, dari kas aset mereka, karena hampir tiap RT itu punya aset, baik itu kursi, alat parasman, ada terpal, ada wireless gitu kan, buat hajatan kecil-kecilan di lingkungan, acara-acara lingkungan itu mereka tuh udah masing-masing pada itu udah punya gitu kan. Karena mereka punya, saya pun ini programnya bisa juga kemandirian lingkungan. Gitu. Ini dari ke-7 aset semuanya ada ya Pak ya. Insyaallah. Luar biasa Desa Tambak Mekar. Itu saja mungkin Bapak, terima Ya, kasih banyak sama-sama. Mungkin mudah-mudahan bisa dioptimalkan juga. Ya. Untuk pembelajaran murid. Tadi Bapak sudah luar biasa terbuka ya Pak, kalau Ya. ketika Monggo. manapun. Kalau nanti dibutuhkan murid-murid Asipa, kita sama-sama ke sawah, ngobrol dengan kelompok tani, bahkan mereka ikut kecemplung dengan para petani. Monggo. Terima kasih Bapak atas waktunya. Ya, sama-sama. Sangat terbuka wawasan tentang Desa Tambak Mekar. Mudah-mudahan sesuai motonya tadi, jembar ya Pak ya.
warahmatullahi wabarakatuh. Menurut aku aset manusia di Ashifa itu dia jago gambar, Anasya jago ilmu dan matematika, Kahania 88 jago basket, Kak Aulia hafal 37, Faima jago bahasa Arab, Akila jago bahasa Sunda, Kak Tiga hafalan tertinggi kelas 7. Terus aset lingkungan di Ashifa itu adem karena di dataran tinggi dan bebas asap rokok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar, Bun? Alhamdulillah sehat. Mohon izin waktunya sebentar ya, Bun, ya, Ya. untuk diskusi, mungkin sharing tentang aset yang sekolah kita miliki. Ini merupakan bagian dari tugas saya sebagai CGP, mungkin sharing dengan teman sejawat seperti itu, Bun. Mungkin nanti kita sama-sama diskusi saja mungkin ya, Bunda, terkait aset manusia, aset sosial, aset fisik, aset finansial, aset politik, aset alam, lingkungan alam, dan yang terakhir aset agama dan budaya. Jadi sepengetahuan Bunda untuk aset manusia itu gimana, Bunda? Aset manusia kalau di Ashifa teh untuk yang tersertifikasi itu udah banyak, 15 orang gitu, kurang lebih 15 orang. Terus kita juga banyak yang kayak misal aset-asetnya yang hafal Quran. Oh, betul ya, SDM itu ya. hafal Quran juga Hafiz ya. banyak. Ya karena memang kan kita IT ya, jadi kan harus Quran itu kan maksudnya 2 Program kali unggulan gitu. mungkin ya. Ya betul. Terus yang kayak misalnya guru-guru yang memang juara internasional Betul, gitu ya, betul. yang ke luar negeri juga ada, kemarin juga sempat ada 1 orang. Betul, betul. Dan yang jurnal-jurnal gitu juga ada lah. Betul. Lumayan maksudnya bisa Jurnal nasional, jurnal nasional dan maupun internasional itu juga ada, kita punya gitu ya. Iya. Terus selanjutnya Kalau untuk orang tua gimana, Bun? Orang tua murid-murid kita. orang tua murid maksudnya kalau itu kan aset manusia juga aset ya. manusia. Misalnya, bisa nggak dioptimalkan nih untuk Masya Allah orang tua pembelajaran? kita tuh ya luar biasa mendukung ya kayak untuk pembelajaran tuh sangat mendukung, maksudnya dengan banyak profesinya kan sebagai dokter, hakim. Oh, hakim Pokoknya ya. dia hakim ada beberapa polisi gitu ya. Iya, iya, betul. Pokoknya Dosen kayaknya mungkin ya. dosen sampai kecantikan pun ada di sini. Salon, Salon. terus pengelola Betul. umroh dan haji, kan Nah, kayaknya itu. lengkap ya. Masya Allah, Betul, di betul, sini banyak Masya gitu ya Allah. untuk aset orang Orang tua. tua, dan itu sangat mendukung Mendukung. proses pembelajaran. Kemudian kalau untuk aset fisik, Bun, yang ada di lingkungan sekolah Kalau SMK untuk Ashifa. aset fisiknya bangunan, kita tuh punya kan lab Iya, komplit, betul. putra putri, maksudnya udah Lab IPA ada ya? IPA, lab IPA juga ada. Terus lagi Lab komputer ya? lab komputer itu sudah ruangannya juga bagus. Betul, betul. Semuanya ber-AC karena walaupun tempatnya agak sejuk tapi tetap, karena kalau banyak Iya, iya, orang itu betul, pasti memerlukan angin yang Jadi bagus. nyaman begitu ya Betul. di fasilitasi itu. Itu masjid banyak lah maksudnya. Oh, untuk betul, itu ya. masjid ya. Masjid, Betul. terus untuk MCK Gedung olahraga. gedung olahraga, gor Iya, gor iya. kita punya gitu ya. Oh iya, Alhamdulillah, MCK-nya walaupun juga yang banyak ya. Iya betul, MCK-nya banyak. Betul, betul.
kalau untuk aset sosial mungkin Bun gimana tuh? Aset sosial kita bekerja sama dengan AIP. Oh, AIP itu bisa AIP dijelaskan? itu kan nanti beliau kan hubungannya interaksi dengan masyarakat Betul, ya. betul, betul. Jadi kita banyak berkontribusi juga gitu ya. Guru-guru di sini juga dimaksimalkan gitu untuk Betul. terjun ke masyarakat. Betul. Murid-muridnya juga pernah mungkin ya? Pernah Ya, acara murid-muridnya P2M atau apa tuh istilahnya? betul. Yang terjun langsung ke rumah-rumah masyarakat. Iya, itu P2M namanya ya. Betul, betul. Iya. Pengabdian. Iya, pengabdian pada masyarakat. Itu biasanya Oh, empati dulu. apa sih kelas 9? Kunjungan empati. Kunjungan empati. Betul. Betul, betul. Ini ada di sini ya. Jadi mereka merasakan ya bagaimana hidup di masyarakat. Betul. Karena kan betul, rata-rata Masya Allah. perkotaan ya. Betul, betul ya. Kemudian kalau untuk aset finansial Bun, Finansial itu mungkin kalau kayak- orang tua yang memasukkan anaknya. iya itu tingkat ekonominya mungkin menengah ke atas Menang ya. ke atas rata-rata, Betul. walaupun ada pedagang juga ya. Betul, Tapi kan betul, mungkin ya dia jadi kayak misalnya di mana namanya di Subang gitu ya. Betul. Di Subang itu kan juga ya ada anak guru gitu ya, anak Betul. pedagang. Kan kalau di luar Subang itu ya hakim gitu ya, polisi, Variasi. variasi semua. Dan mereka orang tua mendukung ya dari Mendukung. segi aset finansial ini mungkin mendukung. Mendukung. Mungkin beberapa kali mah jadi donatur. beberapa Betul, kali iya juga mereka jadi acara. donatur. Karena kita kan donatur selain dari dalam, dari luar juga ya. Masya Allah. Betul, betul ya. Kemudian untuk aset lingkungan alam Bun, Lingkungan alam kita kan tergolong kategori, maksudnya nggak seperti di kota, Subang Betul. kota, maksudnya sejuk. Sejuk, Ya, sejuk, sejuk lah, sejuk. terhitung sejuk walaupun nggak sejuk-sejuk banget. Betul. Walaupun masih kalau teater itu ada yang lebih sejuk lagi teater, Iya, tapi iya. lumayan gitu. di sini ya. Tidak terlalu panas, dan kita punya aset kan di sini kan kayak misal pohon nanas gitu ya, Betul, dijadikan betul, apa betul. nanti? Iya, iya. Banyaknya untuk pembelajaran ya. Betul, pembelajaran. Saya pernah dengar di SMA itu yang Pohon. membuat sedotan dari bonggol nanas. Oh ya kan? iya, Nah, masya itu Allah, ya, bisa. apalagi kreatif Iya, ya. betul ya. Itu kemudian udara juga gimana tuh Bun? Udara Segar ya? sejuk, segar, karena kan di sini kan karyawannya semuanya kan nggak boleh merokok. Oh, betul. Jadi lingkungan bebas rokok. bebas polusi. Nah, bebas Oh, polusi. Masya Allah. Iya, jadi itu membuat nyaman. Agar nyaman gitu ya, maksud sehat semuanya, minimal kita ada usaha Betul, betul. untuk lingkungan ya di skup Asifa. Betul, betul ya. Masya Allah Bun. Kemudian kalau untuk aset politik, Aset politik kita itu punya orang tua itu kan ada anggota dewan, tuh anggota dewan. Nah, anggota dewan ini juga ya mereka ada kontribusinya ke Asifa gitu, maksudnya mendukung lah acara-acara ini gitu ya, pokoknya dipermudah birokrasi. Birokrasi. Betul sekali. Kemudian untuk aset agama dan budaya ya. Kita kan memang udah jelas ya, SMPIT ya, sekolah menengah Islam terpadu gitu, jadi terpadu ya pasti 100% semuanya agamanya Islam. Nah, dengan sekolah di sini kita mereka ya walaupun tadinya mungkin belum pakai kerudung gitu, tapi dia tuh nanti disuruh di sini diajarkan untuk menutup auratnya, atau misalnya Betul, betul, betul. pembiasaan dalam ibadah-ibadah juga gitu ya, sholatnya tepat waktu, hafalannya gitu, terus dan lain-lain. Mungkin murid-murid dibina di sini bisa jadi membawa ke keluarganya juga Betul, ya kebiasaan baik tadi. misalnya bisa jadi orang tuanya itu dia nggak pakai kerudung awalnya, Nah, tapi itu betul. kalau misalnya ke Asifa dia walaupun belum pakai, Betul. ya minimal dia Terkondisikan. terkondisikan, Masya malu Allah. gitu, Betul. malu sendiri melihat anak. Mungkin untuk ibadah-ibadah juga mungkin sholat tahajud. Nah, sholat tahajud dibawa ini kita kan kebiasaan ke rumah. betul, ya. sholat tahajud yang nggak pernah sholat tahajud, tapi ketika ketika sekolah di sini dia sholat tahajud, membaca Al-Quran, mengingatkan Iya, orang tuanya iya, gitu betul. ya, pokoknya Betul. masya Allah. Tadi berarti betul ya, ada pembiasaan dalam ibadah. Nah, betul, karena biasa kan di sini kan Iya, mereka betul, sholat betul. wajib, walaupun putri diwajibkan untuk sholat di masjid. Iya, Iya, betul. gitu. Masya Allah ya. Gitu. Memang nuansa Islamnya kental banget ya. Betul, Sekolah betul. Islam terpadu. Nah kemudian Bun, kalau untuk aset kebudayaan mungkin ya.
aset Ini kan kebudayaan. kita beragam ya, beragam ya. murid-murid. Nah itu Kita kan beragam memang di sini dari Sabang sampai Merauke atau Betul. luar negeri. Pak, Ada juga bahkan luar ada negeri juga. ya, mereka tinggal di Qatar segala macam. Ada yang di Malaysia, ada Betul. di mana ya, banyak tuh di negari ya, negari. Iya. Nah, di sini tuh nuansanya karena walaupun tadi di sini kan Jawa Barat ya, jadi ini dengan Sundaannya, maksudnya tadi ya tetap ada belajar. pembelajaran bahasa Sunda. Ya walaupun saya sendiri kan dari Jakarta ya, Betul. walaupun nggak bisa ya tetap gitu. Betul. Ya pakai ya walaupun perlu belajar pembiasaan. Baik murid maupun guru Murid juga maupun- sama-sama Nah belajar. betul. Ada harinya juga kan, Nah, hari bahasa Sunda. Hari itu dia. Itu Sabtu kebudayaan. ya. Iya betul. Sabtu. Iya, iya. Gitu. Kemudian untuk mungkin dikenalkan kearifan lokal sekitar juga ya. Iya, Betul. Jawa Barat kan. Betul, Jawa Betul. Barat. Dengan Makanan-makanan. makanannya mungkin misalnya kayak kerupuk budaya. nanas, Betul. apa-apa nanas Iya. gitu ya, satu kerupuk nanas, satu lagi manisan nanas, Betul. apa lagi Coklat. dodol, Coklat coklat, nanas masya ada. Allah di sini banyak banget gitu Oh, ya. betul ya, masya Ya, Allah. karena nanas itu tumbuh di sini, di Batu juga tumbuh. Iya betul. Surganya nanas. Masya Allah surganya nanas. Masya Allah, iya Bun. Mungkin saya rangkum lagi, mungkin tadi dari ketujuh aset yang dimiliki oleh SMPT Ashifa ini semuanya sudah ada ya, insya Ya, Allah. alhamdulillah. Mungkin dari segi aset manusia dengan banyaknya guru yang sudah Hmm. tersertifikasi, mungkin ya juga banyak guru-guru yang berprestasi, ya Bun ya, baik lomba-lomba di nasional maupun internasional. Kemudian jurnal-jurnal juga sudah Betul. menelurkan ya. Menelurkan. Beberapa guru menelurkan jurnal internasional dan nasional. Dan ini yang sangat berharga tuh para hafiz-hafiz. Hafizah. Nah itu mungkin ya banyak sekali ya di sini Banyak, sebagai betul. guru tahfiz. Kemudian aset manusia dari orang tua juga yang bisa dioptimalkan karena beragamnya profesi mereka ya. Bisa jadi mungkin suatu saat pengisi materi memang Betul. pernah Bisa, kan, pernah. sering ya jadi Orang tua pengisi murid materi. itu memang Betul. dioptimalkan, maksudnya Betul. mereka menyumbangkan, maksudnya memberikan kepada sekolah apa yang bisa Iya, diberikan. betul ya. Seminar-seminar, Sering juga kan ngisi. misalnya ini ya, narkoba ya. Betul ya. Nah itu luar biasa. Kemudian aset fisiknya lab IPA putra putri lengkap, Betul. lab komputer putra putri ada, Hmm. masjid putra putri ada, gor mungkin baru di Gor putra putri, ya. putra. Kemudian untuk fasilitas MCK juga insya Allah Iya, banyak insya ya, Allah. banyak ya Bu. Nah kemudian untuk aset sosial, alhamdulillah karena yayasan memiliki AIP begitu ya. Jadi kita juga guru-guru baik murid juga terjun langsung tadi Betul. seperti yang Bunda sampaikan, interaksi dengan masyarakat ya. Dan aset finansial ini banyak juga dari orang tua yang bisa dioptimalkan, masya Allah ya. Dan aset politik sama orang tua juga yang dari anggota dewan itu kan mempermudah kita ya kerjasama dengan berbagai pihak. Dan aset alam tadi udara yang segar, terbilang sejuk mungkin ya, apalagi seperti Bunda dari Jakarta ke sini kan sejuk begitu ya. Bebas polusi asap rokok dan lain-lain, itu kan hal yang mungkin di luaran mah susah. Betul. Mendapatkan lingkungan yang bebas asap rokok, tapi di sini nyaman insya Allah untuk belajar anak. Kemudian aset alam, agama udah jelas di sini sudah kental banget karena sekolah Islam terpadu. Tadi dengan membudayakan budaya-budaya positif seperti menutup aurat, pembiasaan dalam ibadah-ibadah harian itu luar biasa. Dan untuk aset kebudayaan juga sudah difasilitasi untuk belajar bahasa Sunda, mengenal kearifan-kearifan lokal Subang dan Jawa Barat. Masya Allah Bunda, terima kasih banyak atur nuhun atas sharing dan waktunya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ya, Bunda-bunda perkenalkan, saya Bunda Ika. Bunda ini Orang tua murid kelas 7, atas nama siapa, Bu? Azkia. Ya. Kemudian Bunda Aan, orang tua murid atas Kelas nama 9. Kelas 9. Oh, kelas 9. Ya, Bun. Ini mohon izin bertanya-tanya, Bun, tentang aset yang ada di orang tua yang bisa mendukung pembelajaran murid-murid. Jadi berarti putri-putri bunda-bunda. Misalkan ada apakah aset dari manusia, misalkan ada yang berprofesi sebagai apa-apa gitu ya, kan mungkin di grup sering ada sharing-sharing, atau aspek fisik, misalkan punya lapangan apa yang bisa dijadikan sumber belajar atau sarana pembelajaran, lingkungan alam, finansial, politik dan lain-lain. Mungkin menurut Bunda Dini atau Bunda Aan, aset apa saja yang ada di orang tua begitu ya? Mohon izin. Bunda Dini dulu, apa saya dulu? Boleh Bu An dulu Boleh, ya. boleh, ya. Setting ibu. Kalau aset ya, aset yang dimiliki orang tua dari segi profesi gitu ya. Kalau di grup itu pertama dokter ya. Ada Jadi dokter. apalagi dulu waktu pas anak saya kelas 7 itu kan lagi pas masa Covid ya. Jadi itu membantu banget gitu ya. Bagaimana tentang penanganan anak gitu ya, masukan-masukan ke sekolah juga seperti itu. Terus untuk anak yang mau dapat haid gitu kan ya, nah suka ada penyuluhan ya, ada nah itu tuh dari pihak sekolah atau asrama itu memanggil gitu ya untuk bagaimana sih anak-anak ketika menghadapi haid pertama gitu ya, apa saja gitu yang harus dilakukan oleh mereka, termasuk persiapan psikis dan ininya ya, secara kebersihannya gitu. Betul. Kemudian apalagi ya yang saya pernah dulu itu tentang yang dimiliki oleh orang tua, kolam renang pribadi ya, apalagi iya. untuk putri gitu kan, untuk renang tuh risih ya kan, harus di tempat yang tertutup. Nah itu ada punya kakeknya gitu ya, punya kakeknya itu menawarkan silakan kalau misalnya mau dipakai gitu ya untuk anak-anak renang, mangga saja. Itu di daerah mana, Bun? Dulu itu di daerah Sagala-Herang ya. Iya dekat juga ya. Daerah Sagala-Herang, tapi nggak tahu kah sekarang masih bisa atau tidak gitu ya. Nah itu pernah gitu, dan anak-anak juga senang udah mah ya secara ini jadi gratis ya. Gitu ya, jadi hemat biaya gitu kan, di sana hanya anak-anak tinggal transportasi sama bekal aja gitu kan, terus mereka juga bisa refreshing dan olahraga gitu. Betul. Itu mungkin yang tadi ya, masih banyak mungkin ya. Iya, aset manusia, aset fisik gitu ya. Mungkin ada menambahkan Bunda Dini? Yang kemarin tuh yang ketika Sifes ya, Iya. ada orang tua dari Kementan ya, kebetulan dia betul. apa sih, direktur apa ya? Kementan itu Kementerian Pertanian, tapi Oh. dia di divisi peternakannya dia. Jadi kemarin itu ada yang pertama konsultasi gizi untuk semua siswa, kemudian pemberian makanan protein hewani, betul. itu berupa telur, susu, sama pengganti dagingnya sih kemarin kita dibagi sosis gitu ya. Itu semua anak tuh dapat. Jadi Semua sambil murid ya? ini apa namanya, kampanye pentingnya protein hewani gitu kan. Selama ini anak tuh merasa aku tuh takut gemuk kalau makan protein hewani Iya. gitu kan, aku tuh lagi pengen diet, pengen langsing. Tapi dengan ada penyuluhan itu diberikan kesadaran lah penting dalam masa pertumbuhan mengkonsumsi protein hewani gitu. Kalau dari sumbernya kan anak-anak juga oh iya ya gitu. Oh, Masya Allah ya. Itu sebenarnya jadi aset finansial juga ya buat sekolah. Iya. Seperti donatur. Ya bisa jadi, mungkin nanti bisa di stok ya susu dan telurnya dari Kementan rutin. Iya, keren. Dari segi modal agama, ada nggak ya orang tua yang sebagai tokoh agama gitu, Bud? Banyak, kita Banyak, Ustadz sangat Adli, banyak. Betul ya. Ustadz Rahman, Bahkan suka dipanggil untuk ngisi Tabligh tabligh ya, akbar. tabligh akbar, acara hari besar keislaman gitu Ya, kan. betul. Saya kan Banyak kalau ya. Ustadz Darlis Fajar itu kan dengan anak muda tuh bahasanya masuk gitu kan ya. Kemudian ada yang dari trainer juga kan ya gitu. Nah itu juga untuk kalau kelas 9 kan butuhnya AMT ya, yang Achievement Motivation Training gitu kan. Ya, mereka butuh motivasi. Jadi ketika memang orang tua gitu ya, dari orang tua ada yang trainer kan, Iya. kita mudah Lebih gitu mudah kan. koordinasi.
Kalau dari segi politik, misalkan apakah udah tokoh-tokoh di perizinan masyarakat, gitu ya? iya, betul, Iya, betul, iya, tokoh iya, masyarakat ada juga ya. kan. Itu misalkan kayak apa ya, perizinan ya birokrasi lah ya, Iya, iya, ketika betul, ada dari betul. pemerintahan dia berada sebagai orang tua murid. Ada juga ya, kita kan ada cucunya Oh iya, si Putra gitu gitu kan. ya. Mungkin Masya Allah. ya sedikit ada inilah, ketika birokrasi itu ada minimal informasi jalur gitu ya. Iya, Kalaupun iya. nggak mudah juga memang kalau Betul. birokrasi kan suatu hal yang memang hukum dan itu saklek ya tetap diikuti, cuman kita minimal dapat informasi lah kemana jalur-jalur birokrasinya gitu. Atau dulu kita pernah ini ya anaknya, sampai sekarang masih ada anaknya Mang Oden gitu kan. Oh, Iya, itu kan betul ya, itu ya. kayak aja kita Wali kota di Bandung. Kota Bandung, sekalipun kita berada di Subang, Betul betul. tapi untuk beberapa urusan kita yang menyangkut dengan Kota Bandung itu diberi kemudahan gitu ya, seperti itu. Ya, Masya Allah, lengkap sepertinya. Kalau untuk modal lingkungan alam, iya, misalkan ada yang punya kebun apa tuh ya, yang bisa dijadikan batu pelajaran, atau misalkan lahan yang luas buat camping atau apa. Sebetulnya ada, tapi kita aja kurang mengeksplor. Kan ada yang anak kelas 8 tadi yang tadi bahas sama Bu Dewi itu yang dia di Pangalengan yang suka manah, punya perkebunan Betul ya. tentang Nah, itu terbesar sejabar. Nah, kita kurang menggali itu. Belum Belum dijadikan sarana disentuh. pembelajaran. Nah, Oh betul iya. betul. Padahal kan dia Sebenarnya ekspor ada ya. terbesar kan. Oh, gitu. Dengan tentang Sejabar. Iya, Oh iya ya, betul itu betul. dia punya itu. Kalau dari segi modal sosial, ya kan, seseorang yang banyak linknya, Iya. gitu, banyak juga ya. Kemarin kerasa ketika SIPES ya, betul. SIPES anak-anak cari dana, Jadi kan mudah. bingung, jadi mudah. Iya. Kadang-kadang ini Linknya linknya jadi mudah. ini kayak emang kita dapat dari pabrik apa tuh? Semen atau apa yang dapat Putra ya, dia dapat puluhan juta, gitu kan, karena linknya, misalkan teman bapaknya atau apanya sehingga proposal tuh kan anak-anak di sana anak belajar cari ini ya, Iya. fundraising gitu Betul betul. di kegiatan SIFES. Nah itu diberi kesempatan dengan link-link itu mempermudah anak-anak. Masya Allah ya. Jadi tadi aset manusia mungkin profesi orang tua ya. Selain dokter masih ada dosen atau apa? gitu? Psikolog, Dosen juga ada, dosen, psikolog dia banyak ya. Iya ya. Kalau Dulu yang ada. pernah Bun diajak kolaborasi oleh sekolah ada nggak ya? Misalnya dalam waktu dekat ini? Yang pendidikan karakter ya, Oh, yang iya, saya ingat pendidikan itu gitu ya. karakter. Karena kan jadi memang orang tua tersebut memang ini ya membidik sekali gitu ya. Ini anak-anak di boarding ini karakternya harus terbentuk gitu kan, karakter iya, keislamannya iya. harus terbentuk. Jadi bahkan berapa bulan kemudian akhirnya dipanggil oleh sekolah untuk mengisi sekolah apa sih, asrama atau apa ya? Oh iya, yang pembinaan itu Pembinaan ya, Betul. sekolah pembinaan gitu. Dan kebetulan juga beliau itu kan ustadz yang apa ya, sebagai konselor pendidikan gitu di Indonesia gitu, bahkan di luar negeri pun iya gitu. Oh iya, yang Singapura itu ya pernah dengar ya. Gitu. Pendidikan. Masya Allah. Kalau dari tokoh budaya ada nggak ya? Seniman Misalnya Ada, saya. seniman. kurang tergali aja, sebenarnya pasti ada gitu ya. Dulu kan pernah ada yang atlet itu kan ya. Iya. Mungkin karena kita juga apa ya, kan beberapa untuk masuknya itu loh budaya mungkin melalui apa gitu, mungkin belum ditemukan titik temunya lah untuk kita mengambil manfaat dari orang tua yang mungkin seniman, belum menemukan titik temunya di mana gitu. Sebenarnya bervariasi ya, Iya. beragam mungkin profesi orang tua yang itu bisa dijadikan sebagai sumber belajar bagi anak-anak gitu ya, karena kan harus serba berpihak kepada anaknya, ada aset itu diberdayakan untuk kepentingan anak. Wah, Masya Allah, Bunda Dini, orang tua Azkia, terima kasih. Bundaan orang tuanya Akila Balkis juga terima kasih banyak atas sharingnya. Jadi tadi ada 7 modal aset yang semuanya insya Allah ada gitu ya. Mungkin ada yang sudah tergali, ada yang belum.
Terima kasih Bunda waktunya tuh, jazakallah khairan kasih Bunda.